Halo guys, kembali lagi bersamaku Archidiki di series 100 Hari Survival. Di series kali ini aku akan bertahan hidup dari ganasnya kawanan macan, paus orca, jaguar, simpanse, hiu, hingga anaconda. Oh iya, modpack ini dibuat oleh Vintage Beef. Kalian juga bisa cek channelnya ya. Jangan lupa juga berikan dukungan untukku dengan cara subscribe dan like. Tanpa banyak bacot lagi, inilah 100 hari di Minecraft Zoo. Let's check this out. Hari pertama aku spawn di biome forest. Ternyata aku diberikan sebuah buku panduan dan juga selembar kertas. Lalu aku baca buku panduan tersebut. Setelah itu, aku mengambil beberapa kayu. Aku pun menelusuri hutan dan bertemu seekor berang-berang bersama anaknya. Di tengah perjalanan, aku juga bertemu dengan sekawanan kadal. Tiba-tiba saja aku bertemu dengan sesosok zombie. Tetapi aku tidak peduli dan menghiraukannya. Ternyata, zombie itu tetap mendekat dan ingin berkenalan denganku. Setelah itu aku membuat wooden pickaxe dan mengambil beberapa cobblestone. Lalu aku membuat beberapa tools dan juga perahu. Dari kejauhan aku melihat 2 ekor badak yang sedang bermusuhan, dan aku pun pergi berlayar. Sesampainya di gurun, aku melihat sekawanan gajah. Lalu aku melihat 2 ekor kura-kura. Di malam harinya, aku bermalam di tumpukan pasir sembari menatap indahnya bintang-bintang. Di hari kedua, aku kembali berlayar. Aku pun mendatangi sebuah desa. Lalu aku melihat sebuah chest dan mengambil barang-barang di dalamnya. Di sekitar desa terlihat sekawanan gajah dan juga jerapah. Keesokan harinya, aku mulai bercengkrama dengan zombie. Tiba-tiba saja ada creeper yang meledak. Tak sengaja, aku melihat pertarungan antara badak melawan skeleton. Setelah itu, aku memanen kentang dan wortel. Tiba-tiba saja hujan turun membasahi desa. Lalu aku memasuki sebuah gua dan mengambil beberapa coal. Di malam harinya, aku berlindung di salah satu rumah warga. Hari keempat, aku kembali melanjutkan pelayaranku menuju pulau lainnya. Di kota ini, sehabis hujan Desember yang lalu, di kota ini, dalam ruangan berpenyejuk udara, kau dan wangimu bersanding dengan riuh angin di luar. Udara mana kini yang kau hirup? Hujan di mana kini yang kau peluk?
dimanapun kau kini. Rindu tentangmu tak pernah pergi. Di tengah perjalanan, aku tak sengaja melihat 3 ekor beruang yang sedang senam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu aku bertemu dengan animal trader dan juga animal feed trader. Aku pun kembali melanjutkan penelusuran. Lalu aku melihat sebuah desa dan bermalam di sana. Di hari kelima, aku melihat sesosok penyihir yang sedang mengintip. Lalu aku bertarung melawan zombie dan juga spider. Setelah itu, aku pun kembali berlayar. Setibanya aku di desa, aku melihat seorang warga desa yang gak tahu lagi ngapain sama kang guru. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk berlayar menuju pulau lainnya. Kedatanganku disambut oleh creeper. Aku gak tahu dia punya masalah apa, tapi tiba-tiba dia meledak gitu aja. Setelah itu, aku membuat rumah kecil di pulau tersebut. Di hari ketujuh, aku membakar beberapa kentang. Lalu, aku bertemu seekor jaguar dan juga anak ayam. Ternyata, juga ada 3 ekor gorila dan juga seekor buaya. Pada pagi hari, tempat tinggalku diselimuti oleh kabut. Tetapi, itu tak membuatku takut untuk mencari resource. Lalu aku pun mengambil beberapa coal, cobblestone, dan iron. Keesokan harinya, aku membakar beberapa iron, lalu pergi untuk berlayar. Di hari ke-10, aku memanen beberapa gandum di desa, ditendang kanguru, dan jalan-jalan di sekitar desa. Malam harinya, ada skeleton yang ngajakin aku main petak umpet. Lalu aku pun ngumpet di salah satu rumah warga. Aku hampir aja ketahuan, tapi untung aja skeleton itu gak sadar. Pagi harinya, aku pergi jalan-jalan ke hutan. Dari kejauhan, aku melihat ada sekawanan singa dan gajah. Malam harinya, aku ngambil wool yang ada di dekat desa karena aku belum punya kasur. Di hari ke-12, aku ngambil wool di desa dekat rumahku. Lalu pulang ke rumah. Karena aku kekurangan kayu untuk membuat kasur, jadi aku mengambil beberapa kayu dari rumahku. Aku pun langsung membuat kasur dan tidur. Akhirnya, setelah 11 hari nggak tidur, bisa tidur juga. Keesokan harinya, aku membakar cobblestone. Lalu aku menghancurkan rumah kecilku. Setelah itu aku mengambil beberapa kayu. Pada pagi harinya aku mengambil beberapa cobblestone. Lalu aku mengambil beberapa pasir. Setelah itu aku membakar semua pasir dan cobblestone. Karena sudah lelah aku pun tidur. Di hari ke-15 aku mengambil cobblestone lagi. Lalu aku meratakan tanah di sekitar area rumahku. Keesokan harinya aku jalan-jalan dan bertemu bocil FF yang ngajak mabar. Tetapi karena aku gak mau mabar sama dia, jadi aku pentung aja. Setelah itu aku meratakan lagi tanah di sekitar area rumahku. Di pagi harinya aku meluaskan tanah di area rumahku. Lalu aku membuat beberapa stone brick. Aku juga membuat beberapa glass pan. Di hari ke-19 aku membuat rumah yang lebih besar dari sebelumnya.
hari ke-21, aku mengambil beberapa cobblestone lagi. Aku juga memindahkan barang-barangku ke rumah yang baru. Keesokan harinya, aku membakar semua cobblestone. Lalu aku merapikan semua barang-barangku. Setelah itu, aku membuat area pertanian di samping rumahku. Aku juga membuat beberapa oak fence untuk memagari area pertanianku. Kemudian, aku menanam beberapa jenis pohon di dekat rumahku. Lalu, aku membersihkan rumput-rumput liar dan menikmati indahnya sunset. Di hari ke-24, aku kembali meluaskan area rumahku. Lalu aku membuat beberapa stone pickaxe dan mengambil beberapa iron ore. Setelah itu aku menggeplak skeleton dan zombie. Pagi harinya aku main geplak-geplakan lagi sama skeleton dan zombie di area kebun. Kemudian aku membuat chisel dan juga limestone pilar. Lalu aku mengganti semua kayu di rumahku dengan limestone pilar. Setelah itu aku mengambil beberapa kayu di dekat rumahku. Tak lupa aku juga menanam pohon lebih banyak lagi. Di hari ke-28 aku meratakan tanah di seberang area rumahku, karena aku akan membuat kandang untuk berang-berang. Menjelang malam, aku mengambil beberapa kayu. Keesokan harinya, aku geplakin creeper dan membuat kandang untuk berang-berang. Di hari ke-30, aku membuat beberapa oak wood slab untuk membuat jembatan. Lalu aku menambahkan glass pan pada kandang berang-berang. Setelah itu, aku mulai membuat jembatan untuk akses dari rumahku ke kandang berang-berang. Pada pagi harinya, aku pergi ke hutan karena persediaan kayuku sudah habis. Sedangkan kayu yang dibutuhkan untuk proyek jembatan masih banyak. Di hari ke-32, aku kembali menyelesaikan proyek jembatan. Di hari ke-33, aku melubangi tanah di sekitar area rumahku. Lalu aku memasang marble road sebagai jalan dari jembatan menuju rumahku. Setelah itu aku mengambil semua tanah di area dekat sungai dan menggantinya dengan stone brick agar lebih indah. Keesokan harinya, aku membuat beberapa stone slab untuk membuat akses jalan di dekat sungai. Lalu aku mulai menambahkan stone slab pada akses jalan tersebut. Kemudian aku juga meratakan tanah di samping area rumahku dan menambahkan beberapa stone brick. Di hari ke-35, aku masih menyelesaikan proyek di samping rumahku yang belum selesai. Keesokan harinya, aku memburu beberapa spider untuk mendapatkan string. Lalu aku merapikan barang-barangku. Setelah itu, aku kembali ke hutan dan mining beberapa marble, iron ore, dan limestone. Pada pagi harinya, aku membuat beberapa cobblestone wall dan menghias area rumahku.
Di hari ke-38, aku membuat jalan ke sungai dari samping rumahku. Lalu aku memanen gandum dan menanamnya kembali. Tak lupa aku juga meluaskan area pertanianku. Keesokan harinya, aku pergi mining. Setelah sekian lama aku mining, akhirnya aku menemukan sebuah kolam lava dan mengambil beberapa ore di sana. Di hari ke-41, aku menemukan diamond yang lumayan banyak di bawah tumpukan gravel. Aku terus mining hingga totalnya mendapatkan 13 diamond. Pada pagi harinya, aku membakar semua ore yang kudapat. Aku juga membuat marble road dan merapikan barang-barang di chest. Keesokan harinya, aku kembali meratakan tanah di dekat sungai. Lalu aku meluaskan lagi area pertanianku dan memagari area pertanianku dengan oak fence. Di hari ke-46, aku menambahkan stone bricks di sekitar jalan rumahku menuju sungai. Lalu aku pergi ke kandang berang-berang dan melihat kondisi mereka. Ternyata mereka sangat senang dengan kandang barunya itu. Kemudian aku pergi mining untuk mengambil beberapa marble dan limestone. Setelah itu aku pun pergi ke desa. Karena aku akan membuat proyek baruku, yaitu membuat jembatan dari desa menuju rumahku. Aku pun mulai menambahkan beberapa oak wood slab sebagai base dari jembatan. Tak lupa aku juga menambahkan beberapa oak fence pada jembatan ini dan juga torch sebagai penerangannya. Aku juga menambahkan beberapa stone slab sebagai jalan dari rumahku menuju jembatan. Di hari ke-54, aku kembali meratakan tanah yang ada di belakang rumahku. Karena rencananya disinilah aku akan membuat kandang hewan lainnya. Aku juga meluaskan area tanahnya agar lebih lebar lagi. Tak lupa aku juga mengganti semua pasirnya dengan tanah. Setelah itu, aku juga menutup gua yang ada pada area itu, agar tidak ada mobs yang nantinya akan menggangguku di saat membuat kandang. Di hari ke-56, aku mulai membuat kandang untuk badak. Di hari ke-58, aku membuat animal net untuk menangkap hewan liar. Lalu aku pergi untuk menangkap badak. Tetapi badak tersebut tak bisa aku tangkap, karena ternyata badaknya harus dibius dulu baru bisa ditangkap. Akhirnya, aku membuat senapan bius, tetapi itu semua belum cukup, karena aku masih kekurangan bahan untuk membuat tembakan biusnya. Di hari ke-60, aku ingin membuat data book, tetapi aku kekurangan wortel. Jadi aku memanen wortel terlebih dahulu. Setelah semua bahan tersedia, aku pun membuat data book. Lalu aku mendekati badak yang tadi. Ternyata badak itu merupakan jenis badak hitam dan ia adalah betina. Pantas aja sensitif, mungkin dia lagi PMS kali ya. Ia juga suka makan semangka, gandum, rumput, dan labu. Setelah itu, aku jalan-jalan ke gurun dekat rumahku. Ternyata ada 2 kanguru dan aku coba untuk menangkapnya. Malah ditendang. Karena menangkap kanguru juga membutuhkan bius. Kemudian aku melihat ada kura-kura kecil yang lucu dan menangkapnya. Aku juga melihat burung elang yang berjenis bald eagle dan ia jantan. Pantesan gak seagresif badak yang tadi. Pagi harinya aku pergi ke desa dan memanen kentang. Ternyata aku mendapatkan kentang poison. Itu artinya aku udah bisa buat tembakan bius untuk menangkap binatang. Aku juga meluaskan lagi tanah di belakang rumahku, karena aku akan membuat kandang untuk kura-kura. Di hari ke-63, aku mulai membuat kandang kura-kura.
Di hari ke-66, aku memanen semua gandum di area pertanianku. Lalu aku pergi ke hutan dan menangkap oposum. Aku juga mengambil beberapa kayu di hutan. Kemudian, aku bertemu tupai. Tapi dia malah muter-muter kayak gasing. Ya udah, aku juga ikutan muter-muterin kepalaku. Terus aku lanjut ngambil kayu lagi. Pagi harinya, aku pergi ke desa lain dan mengambil beberapa apel. Lalu aku juga mengambil beberapa kol. Di hari ke-69, aku pergi jalan-jalan ke pegunungan. Tiba-tiba aku ketemu dengan seekor buaya darat. Di tengah perjalanan, aku melihat beberapa domba. Terus aku juga gak sengaja melihat kawanan bison di tebing yang tinggi. Di saat aku mengambil beberapa kol, terlihat juga kawanan sapi warna-warni. Setelah itu, aku pun melanjutkan perjalanan dan mengambil beberapa kayu. Di hari ke-71, aku berencana untuk membuat kandang hewan lainnya di samping rumahku. Lalu aku mulai menebang semua pohon yang ada di samping rumahku. Kemudian, aku membuat jalan menggunakan marble road. Setelah itu, aku meratakan tanah di sekitaran area yang nantinya akan aku buat kandang hewan. Karena aku akan membutuhkan marble dan limestone dalam jumlah yang banyak, jadi aku mining limestone dan juga marble. Di hari ke-76, aku mulai membuat proyek kandang hewanku.
Di hari ke-88, aku menambahkan pintu pada setiap kandang, agar aku mudah untuk memberi makan hewan nantinya. Aku juga menambahkan beberapa marble root, lalu aku menanam beberapa pohon di dalam kandang. Setelah itu aku juga menanam beberapa bunga di luar area kandang, agar terlihat lebih indah. Pagi harinya aku membuat beberapa food barrel. Lalu aku mengambil kura-kura dan memindahkannya ke kandang yang baru. Kemudian aku memberi makan kura-kura. Aku juga memberi makan opossum, lihatlah betapa lucunya dia. Tetapi karena dia malu makan di depanku, jadi aku pun pergi meninggalkan kandangnya. Di hari ke-91 aku membuat animal net dan tembakan bius. Lalu aku pergi untuk menangkap badak. Kemudian aku pergi menangkap kanguru. Aku juga melihat ada iguana yang lucu, tetapi karena animal netku penuh, jadi aku berencana untuk menangkapnya nanti. Aku pun kembali berjalan menuju kandang badak dan kanguru. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu menantikan kami. Setelah itu aku segera meletakkan kanguru pada kandangnya. Tak lupa aku juga meletakkan badak pada kandangnya. Pagi harinya aku kembali ke gurun untuk menangkap iguana. Lalu aku menemukan badak hitam jantan dan menangkapnya. Aku pun kembali ke rumah. Sesampainya di kandang badak, aku pun langsung meletakkan badak hitam jantan itu. Kini aku sudah memiliki sepasang badak hitam. Kemudian aku pergi untuk menangkap rakun. Aku pun meletakkan rakun dan iguana pada kandang barunya. Tak lupa aku juga memasang beberapa torch pada setiap kandang hewan. Di hari ke-94, aku pergi ke desa dan menukarkan gandum pada warga desa. Lalu aku menaiki tower yang ada di desa. Dari kejauhan aku memandang indahnya jembatan yang telah kubuat. Malam harinya aku pun berburu beberapa spider. Setelah itu aku kembali ke rumah. Sepanjang jalan kenangan, kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan, kau peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam syahdu. Pagi harinya aku merapikan barang-barangku. Lalu aku berniat membuat tower di belakang rumahku. Jadi aku pergi mining untuk mengambil marble dan limestone sebanyak-banyaknya. Di hari ke-97, aku mulai membuat project tower di belakang rumahku.
Di hari ke-100, aku mengecek keadaan badak dan kanguru di kandang mereka. Lalu aku menambahkan beberapa walk fence pada platform tower. Tak lupa, aku juga memasang beberapa torch pada jembatan dan platform tower. Setelah itu aku pun menaiki tower dan menikmati indahnya pemandangan. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video ini. See you on the next video. Hatur nuhun.